Tahukah kamu, dulu pernah ada kerajaan bernama Kerajaan Belambangan atau Balambangan atau Belambangan adalah sebuah kerajaan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan yang masih berkerabat dengan Kerajaan Majapahit. Yuk mari kita bahas bersama. Kerajaan Belambangan dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Lamajang Tigangjuru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja dan Punambi tahun-tahun 1293 sampai tahun 1316. Lamajang Tigangjuru beribu kota di Lamajang atau yang sekarang dikenal dengan kota Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selain Belambangan, dua juru kadipaten lainnya adalah Sadeng, di Puger, Jember, dan Keta, di Besuki, Situbondo. Namun karena tidak terlibat dalam Perang Nambi 1316 dan Perang Sadeng Keta 1318 maka oleh Prabu Jayanagara, Raja kedua Majapahit, daerah ini dianugerahi status sebagai Perdikan Sima. Tahun 1352 Balambangan bersama Pasuruan, Sumbawa, dan Bali mendapat adipati baru dari Trah Kepakisan Kediri. Adipati Belambangan pertama itu bernama Siradalem Sri Bima Cili Kepakisan, tahun 1352 sampai tahun 1406. Ketika kerajaan patronnya, Majapahit, runtuh akibat pemberontakan Sang Mubing Jinggan dan saudara-saudaranya tahun 1478 dan Raja Singhawikrama Dia Suraprabawa tahun 1466 sampai tahun 1478 gugur di istana. Lalu pada tahun 1478 pemerintahan dilanjutkan oleh Prabu Brawijaya Bre Kertabumi. Namun tidak berselang lama Bre Daha Girindrawardana Ranawijaya melakukan pemberontakan lalu ibu kota kerajaan Majapahit dipindahkan ke Kediri maka kerajaan-kerajaan vasal Majapahit seperti Kesultanan Demak, Kerajaan Bali, Kadipaten Surabaya, Kesunanan Giri, Kerajaan Belambangan, memilih menjalankan pemerintahan sendiri-sendiri dan tidak mau mengakui kekuasaan para pemberontak yang mendirikan kerajaan baru di Pare, Kediri. Pada tahun 1527, Raja Majapahit Daha Girindrawardana Dia Ranawijaya, yang tersingkir karena diserang oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak melarikan diri dari Kediri ke Panarukan, Situbondo di wilayah utara Kerajaan Belambangan. Pada era Kesultanan Demak, daerah Belambangan dan Madura diambil alih oleh Ratu Pambayun atau Dewi Mas Kumambang yang merupakan putri sulung dari Brawijaya Bre Kertabumi sampai dengan tahun 1559. Setelah itu kerajaan-kerajaan vasal bekas Kerajaan Majapahit yaitu Belambangan memilih untuk mendirikan pemerintahan masing-masing. Menurut Babat Sembar, penguasa pertama Belambangan adalah Mas Sembar dengan ibu kota daerah Semboro, di Jember, suatu daerah di sebelah timur wilayah ayahnya, Lembu Miruda, Lumajang. Menjelang awal abad ke-15, pada tahun 1489, putra Mas Sembar yang bernama Bima Koncar telah meneguhkan dirinya sebagai penguasa Belambangan kedua yang memerintah hingga tahun 1501. Dari laporan Tome Pires, Bima Koncar memiliki putra bernama Pate Pintor Menak Pentor, memerintah antara tahun 1501 sampai tahun 1531, yang berhasil memperluas wilayah Belambangan. Di bawah kekuasaan Menak Pentor, Belambangan menjadi kerajaan yang kuat, kaya, dan makmur. Wilayahnya meliputi Canjam Keniten, Pasuruan Timur, dan Lumajang di bagian barat hingga ke Supitan Belambangan, sekarang Selat Bali di ujung timur Pulau Jawa. Letaknya pun cukup strategis, karena dikelilingi oleh lautan di ketiga sisinya, sehingga banyak memiliki pelabuhan. Di antara pelabuhan-pelabuhan kerajaan Belambangan yang paling terkenal adalah Panarukan, di Situbondo, di pesisir utara, Ulu Pangpang, di Muncar, di pesisir timur, dan Puger, di Jember, di pesisir pantai selatan. Pada saat Sultan Trenggono Raja ketiga Kesultanan Demak pada 1546, memperluas wilayah kekuasaannya ke timur, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Termasuk merebut Pasuruan dan Pajarakan, di Probolinggo, dari tangan Belambangan pada tahun 1545 dan sejak saat itu Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi, usaha Demak menaklukkan Panarukan mengalami kendala karena kerajaan ini mampu bertahan walaupun telah dikepung selama 100 hari. Bahkan, pada 1546, Sultan Trenggono sendiri terbunuh di dekat Panarukan, setelah selama 3 bulan tidak mampu menembus kota Panarukan. Pemimpin Panarukan yang terkenal kala itu bernama Sontoguno. Setelah Demak mundur, giliran kerajaan Gel-Gel dari Bali yang menyerang dan berusaha merebut Belambangan dari tangan Menak Pangseng putra Menak Pentor pada periode-periode berikutnya. Belambangan dikatakan menjadi negara vasal dan sekutu dari Bali untuk melawan pengaruh Islam di Jawa.
Pada tahun 1597, giliran Blambangan diserang oleh pasukan Pasuruan namun Blambangan dapat mengatasinya. Setelah mengalahkan Pasuruan, terjadi huru-hara di internal Blambangan dan tampillah Menak Pati atau Sang Dipati Lampor dan putranya Menak Lumpat. Selanjutnya Menak Lumpat digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Singosari atau Menak Seruyu bergelar Prabu Tawang Aluni. Kemudian pada tahun-tahun 1638 sampai tahun 1639, giliran Kesultanan Mataram menyerang Blambangan, hingga membuat Tawang Aluni terpaksa melarikan diri ke timur gunung, wilayah Banyuwangi saat ini di daerah Kedaung Sraten, Cluring, Banyuwangi, sedangkan putra mahkotanya, Mas Kembar, menjadi tawanan dan diboyong ke Mataram. Blambangan dapat bertahan di sebelah timur gunung dan usaha-usaha Mataram melebarkan kekuasaan ke daerah ini tidak pernah berhasil. Hal ini mengakibatkan kawasan Blambangan Timur, Banyuwangi pada umumnya, tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengah. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Selanjutnya, di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram, pada tahun 1649, Mas Kembar naik tahta dengan gelar Pangeran Tawang Alun II Prabu Tawang Alun II. Sepeninggal Sultan Agung dari Mataram, ketika Mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat Agung Amangkurat pertama, ketika menghadiri pisauanan tahun 1652 di Istana Mataram, Tawang Alun II mendeklarasikan diri di hadapan Sang Sunan, bahwa mulai sejak saat itu Blambangan adalah wilayah yang merdeka. Sepulangnya ke Blambangan dia menyandang gelar sebagai Susuhunan Macan Putih untuk menunjukkan bahwa tahtanya sederajat dengan tahta Mataram. Selanjutnya Kangjeng Suhunan Tawang Alun II membantu Raden Trunajaya dan Karaeng Galesong melawan Mangkurat Agung, Amangkurat pertama, dalam Perang Trunajaya sehingga Blambangan dapat merebut daerah-daerah kekuasaannya kembali dari tangan Mataram. Di bawah pemerintahan Kangjeng Suhunan Tawang Alun II, kerajaan Blambangan maju dengan pesat di mana kekuasaannya berpusat di Banyuwangi. Keruntuhan Blambangan disebabkan oleh perang saudara keturunan Tawang Alun II. Ketika Kangjeng Sunan Tawang Alun II wafat tahun 1691, Pangeran Senapati Sasranagara tampil menjadi raja tanpa bermusyawarah dengan adik-adiknya. Karena itu kemudian terjadi huru-hara perang saudara sehingga Sunan Macan Putih kedua itu gugur dan tampillah adiknya yang bernama Pangeran Mas Macanapura bergelar Pangeran Pati. Setelah berkuasa selama 7 tahun, Pangeran Pati pertama dikalahkan oleh putra Pangeran Senapati Sasranagara yang bernama Pangeran Mas Purba. Setelah berhasil merebut tahta, dia bergelar Prabu Danureja. Perang saudara setelah meninggalnya Kangjeng Sunan Tawang Alun II, membuat Kedaton Macan Putih menjadi rusak. Pangeran Prabu Danureja, Pangeran Mas Purba, memiliki permaisuri. Mas Ayu Gading, putri Untung Suropati dari Pasuruan, dari perkawinan tersebut memiliki putra Pangeran Mas Noyang, Pangeran Prabu Danuningrat. Sepeninggal Pangeran Prabu Danureja, Pangeran Mas Noyang diangkat sebagai raja yang baru bergelar Pangeran Prabu Danuningrat memerintah Blambangan pada tahun-tahun 1736 sampai tahun 1763, sementara adiknya yang bernama Pangeran Putra kedua diangkat sebagai pati bergelar Pangeran Pati Agung Wilis. Di akhir abad ke-17, setelah meninggalnya Prabu Danuningrat pada tahun 1763, VOC secara sepihak menyatakan bahwa Blambangan adalah wilayah kekuasaannya, berdasarkan perjanjian Ponorogo tahun 1743, maka pada tahun 1767 terjadi puputan Kaba-Kaba di Ulu Pangpang, disusul Perang Wilis tahun 1768, yang dipimpin oleh Wong Agung Wilis melawan VOC. VOC membelah wilayah kerajaan Blambangan menjadi dua bagian, Blambangan Barat atau Kanoman dipimpin oleh Bupati Boneka bernama Mas Weka dan beribu kota di Puger di Jember Selatan. Sedangkan Blambangan Timur atau Kasepuhan juga dipimpin oleh Bupati Boneka bernama Mas Aneng, Mas Uno dengan ibu kota di Teluk Pangpang di Muncar, Banyuwangi. Setelah Pangeran Agung Wilis dikalahkan, kemudian meletuslah Perang Bayu pada tahun-tahun 1771 sampai tahun 1772, dan menjadi perang habis-habisan rakyat Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Jagapati melawan pasukan VOC. Setelah Mas Rempek Jagapati kalah dan terbunuh, VOC mengisi kekosongan pemerintahan dan menggabungkan Blambangan ke dalam Karesidenan Besuki, dengan mengangkat Mas Alit sebagai Bupati kelima Kasepuhan bergelar KRT Wiroguno. Dialah bupati pertama yang tinggal di kota Banyuwangi, dekat markas dan benteng VOC di Benteng Utrecht. Runtuhnya kerajaan Blambangan,
Bagi kerajaan-kerajaan di Bali merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti dari segi persaudaraan. Para Raja Bali percaya bahwa nenek moyang mereka merupakan perkawinan campur antara suku Bali Aga, yang merupakan penduduk asli dan paling awal di Bali, dengan suku Jawa dari Majapahit. Dengan masuknya Blambangan ke dalam kekuasaan VOC, Bali menjadi lepas dari Jawa. Beberapa penemuan sejarah yang menjadi objek cukup menarik dari peninggalan kerajaan Blambangan adalah Tembok Rejo, berupa tembok bekas benteng kerajaan Blambangan sepanjang lebih kurang 5 km terpendam pada kedalaman 1-0,5 meter dari permukaan tanah dan membentang dari Masjid Pasar Muncar hingga di areal persawahan desa Tembok Rejo. Siti Hinggil atau oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Setinggil, yang artinya Siti adalah tanah, Inggil adalah tinggi. Objek setinggil ini berada di sebelah timur pertigaan Pasar Muncar, lebih kurang 400 meter arah utara TPI, tempat pelelangan ikan. Disebut setinggil namun tidak dalam arti sama dengan setinggil pada keraton umumnya sebagai tempat tahta raja. Setinggil di sini hanya tanah tinggi di tepi pantai yang konon dahulu merupakan pos pengawasan pelabuhan, Syah Bandar yang berkuasa pada masa kerajaan Blambangan. Di bagian puncaknya terdapat batu-batu cukup besar untuk mengawasi keadaan di sekitar Teluk Pangpang dan Semenanjung Blambangan. Beberapa benda peninggalan sejarah Blambangan yang kini tersimpan di Museum Blambangan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi berupa bata, gerabah, guci, dan aksesoris gelang lengan, dan sebagainya. Sedangkan kolam dan sumur kuno yang ditemukan masih berada di sekitar Pura Agung Blambangan yaitu di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu pada lokasi Keraton Macan Putih di daerah Kabat, Banyuwangi didapati relief arkeologi dan benda-benda yang terkubur saat ini di lokasi seluas 44 hektar yang telah menjadi persawahan dan kebun sering didapati benda arkeologi era kerajaan. Beberapa puing tembok batas kerajaan pun terkubur rusak dan hancur, masyarakat setempat sering memindahkan dan atau menyimpan puing-puing tersebut. Ditemui juga beberapa koleksi di beberapa museum di Belanda yang berisi gambar, foto maupun artefak Keraton Macan Putih. Setelah kerajaan Blambangan hancur, penerus Raja Blambangan yaitu Mas Rempek Pangeran Jagapati, mendirikan Kerajaan Bayu yang berada di sekitar Rawa Bayu, Songgon, Banyuwangi. Kerajaan ini tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan saja, karena terjadi perang. Perang Bayu tahun 1771 sampai tahun 1772. Di sini dapat ditemukan beberapa sisa artefak dan bekas peperangan dengan VOC. Hingga kini meskipun kerajaan sudah hancur, para kerabat kerajaan secara turun-temurun tetap menjaga beberapa pusaka penting peninggalan kerajaan. Itulah sedikit sejarah tentang Kerajaan Blambangan, yang sampai sekarang masih dijaga adat istiadatnya di kota Banyuwangi. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Mari kita belajar bersama tentang sejarah. Jangan lupa subscribe jika suka dengan channel ini. Terima kasih, salam primitif.